Mengunjungi kehidupan asli suku Dayak di pedalaman Kalimantan membuat saya kembali mengingat perjalanan 7 tahun lalu. Melewati ganasnya jeram sungai menuju desa Apauping yang terletak di hulu sungai Bahau yang melegenda. Ada dua cara untuk melewati jeram di sini. Pertama, dengan cara ditarik bersama-sama. Kedua, dilanjutin menggunakan mesin, tapi cuman motorisnya aja. Kita penumpang sama barang-barang biasanya harus turun. Jadi perahu harus ringan ya, ama ya. Tapi kalau kita mau nekat menggunakan mesin, pertama harus lihat dulu lokasinya, orientasi medan. Para juru batu ini sudah sejak kecil diajarkan untuk membaca jalur aliran sungai yang menjadi satu-satunya jalur transportasi penghubung desa-desa di aliran sungai Bahau. Aliran sungai Bahau sepanjang 322 km ini dipenuhi jeram dan arus deras. Jalur sungai di bagian hulu lebih sempit dibandingkan di bagian hilir. Perahu ketinting dengan mesin tempel dan baling-baling kecil menjadi satu-satunya kendaraan yang dapat meliuk-liuk di antara jeram-jeram besar. Salah satu jeram terdahsyat di Sungai Hulu Bahau. Ini namanya jeram Kerabang. Kita nggak bisa melewatinya, jadi otomatis penumpang harus turun dan perahunya atau ketintingnya ditarik. Tuh, kayak gitu tuh. Jeram Kerabang adalah sebuah jeram besar sekaligus curam dengan debit aliran air yang deras. Susunan bebatuan besar menjadikan jeram Kerabang paling ditakuti oleh para motoris ketinting yang mengantar para penumpang dari desa Long Alango menuju desa Apauping. Gokil! Woo! Oh! Mantap! Seperti ini setiap hari, hampir setiap harinya perjuangan masyarakat dari Sungai Hulu Bahau melawan jeram-jeram ekstrimnya. Jadi mereka butuh keberanian dan juga kerjasama. Kalau tidak, mereka tidak mungkin bisa melewatinya. Wah ya hebat tadi yang ama itu. Modifikasi mesin tempel pada ketinting sangat memudahkan perjalanan. Dulu, komunitas Dayak Kenyah hanya mengandalkan tenaga manusia untuk mendayung melewati ganasnya jeram-jeram yang ada di sepanjang Sungai Bahau. Diguyur hujan lebat sekali. Tanggung ya Bapak, udah basah kuyup nih. Ini dia desa paling terdalam atau terjauh di Sungai Hulu Bahau. Ini dia. Saya mau ketemu kakak angkat saya di sini. Yuk. Sebagian besar daerah di Pulau Kalimantan telah mengalami akulturasi budaya seiring dengan masuknya agama dan modernisasi. Hampir setiap perayaan merupakan perpaduan budaya baru yang awalnya asing, namun lambat laun terserap dalam budaya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya budaya asli. Nah, ini pernikahan yang diadakan di Desa Apauping. Kebetulan pas sekali saya kembali ke sini, bisa melihat momen yang indah. Yang saya tunggu bukan ini saja, tapi nanti malam ada pesta keseniannya, meriah sekali.
Ini dia momen yang ditunggu-tunggu, malam kesenian. Tarian ini disebut Latun Julut, yaitu tarian sukacita. Jadi seluruh masyarakat desa menari bersama, melingkar satu lingkaran dan saling bernyanyi. Tarian Darun dari suku Dayak Kenyah ini merupakan tarian yang menggambarkan pria dan wanita yang sedang memadu janji dalam perkawinan suku Dayak Kenyah yang penuh sukacita. Masyarakat Dayak Kenyah itu sangat terkenal dengan tarian-tariannya. Nah, salah satunya ini namanya tarian kancet atau tarian tunggal. Bahkan kelompok besar masyarakat Kenya yang lainnya banyak yang mengikuti gerakan tarian mereka. Iya. Ini sekarang giliran saya nih menari. Udah agak lupa ini, Tadi kan bisa. Ya, tadi udah lihat kan yang nari, mudah-mudahan bisa. Saya pun mencoba menari, lengkap dengan busana dan perhiasan khas suku Dayak, sebagai persembahan bagi kedua pengantin yang sedang berbahagia. Hati-hati, Wek. Masih sama Wek Ruth dan Wek Bay, kita mau ngambil satu buah untuk kita jadikan bahan baku membuat kuliner payang. Payang ya, Wek? Iya, betul. Nah, payang ini makanan favorit masyarakat Alango. Tapi secara besarnya ini memang makanan khas dari masyarakat suku Kenyah. Jadi kalau udah kesini, kalau nggak nyoba, waduh rugi ya. Soalnya ini paling enak di sini. Beragam kuliner khas suatu suku umumnya mencerminkan kontur serta relief lokasi di mana warganya bermukim. Hamparan daratan luas di Kalimantan menghasilkan aneka buah untuk diolah. Lagi satu pohon aja dapat banyak kita, Wek. Ini dibilangnya di sini namanya buah lengu. Kalau dilihat dari daun sama buahnya ini sebenarnya hampir sama seperti pohon jarak. Karena memang masih masuk dalam famili jarak-jarakan. Yang bedanya cuman dia berambut seperti rambutan. Nih, terus kalau kering dia kayak gini nih. Pecah, terbagi jadi 3 bagian ya, Wek. Nah, nanti yang mau kita proses, ini nih biji yang di dalamnya. Nih, mirip banget seperti kacang merah bentuknya. Buah lengu atau Ricinus communis ini berduri. Bentuk pohonnya menyerupai perdu kecil dengan tinggi sekitar 1 hingga 5 meter. Letak daun tersusun secara spiral dan berwarna hijau tua di saat umur pohon bertambah tua. Tumbuhan yang berasal dari Afrika Timur ini kira-kira sudah tumbuh 6.000 tahun lalu di Mesir. Di Kalimantan sendiri, olahan buah lengu menjadi bahan baku rempah penyedap rasa. Sebenarnya
sebenarnya payang ini kuliner khas yang diolah dengan cara difermentasi. Jadi yang kalau kita lebih kenal seperti terasi. Cuma ini khas dari masyarakat Kenya yang terbuat dari biji-bijian. Cara buatnya, ini bijinya cuma dikasih kupas. Kalau yang udah putih-putih kayak gini direbus. Setelah direbus dimasukin toples, itu didiamkan selama 7 hari. Nah kalau udah 7 hari itu dia sudah berfermentasi, bisa diolah jadi berbagai macam masakan. Katanya sedep banget loh rasanya. Pengen coba. Bagi komunitas Dayak Kenya, Lepo Maut di Desa Long Alango Payang adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kamus kulinernya. Pengolahan bahan rempah dilakukan secara sederhana. Bahan penyedap rasa yang dimiliki masyarakat Dayak Kenya bersifat alami dan aman jika dibandingkan dengan monosodium glutamat atau MSG yang lebih sering digunakan oleh masyarakat modern. Makasih, We. Iya, tarik udah kempong. Capek. Kupas satu-satu. Untung ada Hasilnya kayak begini jadinya. Mirip kacang ya, We? Iya. Nah, ini yang kita rebus, nih yang dibilang payang lengo tadi ya, yang kita ambil di kebun, direbus, simpan 7 hari. Nah, ini sementara We rebus, kita ya udah masak yang lain nih. Ini payang kayu, dibikin jadi bubur. Kalau udah jadi bubur, dibilangnya apa masakannya? Lerek payang. Lerek payang. Namanya Tapi kalau dia aneh. masih di pokoknya kami bilang payang kayu. Tapi setelah dia begitu kami bilang payang salang sudah. Payang salang. Iya, habis hitam sudah kelihatan kan. Salang itu hitam. Baunya enak banget. Aduh, rasanya mantep. Dikit lagi matang. Udah berapa kali, We? Tambah? Kali sudah tambah. Ini makanan paling disukain sama orang-orang sini. Rasanya memang sedikit pahit sebenarnya, tapi rasanya gurih sekali. Kalau orang Jawa atau di daerah Jawa mengenalnya payang kayu ini luwak yang biasanya dibikin buat rawon. Tuh. Kalau di sini selain dibikin olahan bubur, ada juga dibikin sambal dan sayur bening ya, We ya. Iya. Macam-macam manfaatnya. Jadi selain bikin rasanya jadi lebih enak, baunya juga harum. Oh, kebun. Suasana desa Apoping dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang tidak berubah. Tetap menyenangkan. Ya begini, bersih, kanan kirinya ada bunga. Kangen deh kalau kembali ke sini. Nah, ini saya udah janjian sama ibu-ibu, kita mau mencari buah-buahan khas dari desa ini. Tunggunya di tempat yang unik loh. Meski berada jauh di pedalaman Kalimantan, rumah-rumah penduduk di desa Apauping tersusun rapi mengikuti alur sungai. Mama, bye. Api lama. Ini topinya. Mama Lengan gak ikut? Gak ikut. Kita jadi berdua aja. Ini belanyatnya. Iya. Kita mau ke kebun nih. Nah, desa Apoping itu berbatasan langsung sama negara tetangga. Buktinya ini nih. Udah ada pos perbatasan Indonesia-Malaysia. Kita lewat tidak apa-apa ini, Mak. Enggak apa-apa. Aman. Kebunnya di sana soalnya ngelewatin. Apauping merupakan desa terjauh dari ibu kota Kabupaten Kalimantan Utara dan terdekat dengan titik perbatasan Indonesia-Malaysia. Dulu, gerak sosial dan ekonomi Apauping sangat tergantung dengan Malaysia. Meski mereka harus menempuh perjalanan 5 hingga 6 hari ke Longbanga di Malaysia. Udah di sini ternyata mamanya. Nah, nih.
Ini Mama Lengan. Ini Kakak Ben. Ini kakak angkatku. Kakak angkat saya. Ngumpul lah buat manis ini. Udah duluan di sini ternyata. Oh banyak. Banyak buahnya. Banyak buahnya dan banyak nyamuk. Ini buahnya. Dibilang apa di sini? Buah maritam. Maritam. Buah bung. Buah Abung. abung, buah abung atau lebih dikenal maritam. Maritam kenapa? Karena ininya warna hitam kah kulitnya? Iya. Kalau dimasakkan hitam sudah dia makanya buahnya. Iya, oh ini kayak gini nih. Sebenarnya ini memang masih satu famili sama rambutan. Dalamnya kayak gini nih, percis kayak rambutan. Yang beda cuman kulitnya doang. Manis-manis asam, seger. Mesok ni memang Ambil yang banyak, Amai. Maritam adalah salah satu buah endemik Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, populer dengan sebutan tenggaring atau kapulasan. Pohon ini tumbuh subur di daerah yang cenderung lembab, dengan ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Selain batang kayu dan buahnya, biji buah maritam juga banyak manfaatnya. Biji buahnya mengandung minyak nabati lebih banyak dibandingkan biji rambutan. Kadang-kadang dapat yang manis, kadang-kadang yang asam. Kalau mau cari yang manis, yang warna begini, Kakak ya. hitam. Nih, warnanya yang benar-benar udah ungu kehitam-hitaman. Kalau masih ada yang hijau, ada yang merah-merah sedikit, ini masih asem. Enak, seger. Ini buah-buahan khas Kalimantan seperti ini masih banyak di Desa Apopek. Emang sekarang lagi ini lagi musim buah-buahan ya, Mama? Nanti kita cari lagi yang lain. Musim buah di Kalimantan adalah berkah tiada tara. Beragam buah khas hutan Kalimantan siap panen layaknya di kebun. Tarap atau Artocarpus odoratissimus masih satu keluarga dengan nangka. Buahnya menyerupai nangka kecil dengan bau menyengat. Asal-usul tarap diperkirakan berasal dari belantara utara Borneo. Sementara di Filipina dan Australia, tarap termasuk tumbuhan budidaya. Aduh. Nyerah, ngambilnya susah. Tapi ini kita udah dapat 2 yang matang. Tuh. Nih. Yang ini saja sudah. Kita juga udah dapat. Baunya wangi sekali. Ini di sini orang bilangnya buah apa, Mama? Kian. Dibilangnya buah kian. Tapi biasanya lebih dikenal dibilangnya buah terap hutan. Bentuknya kayak buah nangka ya. Harum banget harum. Tapi nanti kita bukanya ntar di saung ya, Mama. Ayo, kembali sambil istirahat. Kalau makan buah-buahan nggak ada kenyangnya. Di sini kalau lagi musim, surganya buah-buahan, semua buah-buahan lokal khas dari Kalimantan kita bisa temuin. Tadi ada beberapa jenis yang kita ambil. Ini maritam. Ada juga ternyata yang marijo karena kulitnya warna hijau. Nah, ini terap. Dan satu lagi nih. Pertama kali saya nyobain, namanya mangga kelapa. Karena memang besar dan keras ini ya, Kakak. Keras kayak kelapa. Tapi dalamnya enak banget. Seperti mangga queenie. Manis-manis, asam. Nah, buah-buahan khas seperti ini nggak kalah enaknya seperti buah-buahan impor. Harus dicoba. Mau ikut makan juga ayam-ayam kayaknya. Banyak ayam nenek.